Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aswaja. Apa itu aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah atau ke NU1. Tuh. Dulu kalian ketika SD sudah menerima materi ini ke NU1. Lambangnya seperti itu ya. Ada logonya NU, lambangnya NU. Berapa jumlah bintangnya? 9. Yang 5 di atas, yang 4 di bawah. Yang 5 di atas ada satu yang besar sekali. Melambangkan lambang bintang yang besar itu lambangnya apa? Nabi Muhammad. 4 yang atas kanan kirinya Khulafaur Rasyidin. 4 yang bawah 4 mazhab. Totalnya berapa jumlah bintang? 9. Kalau konteks Indonesianya 9 itu berarti apa? Melambangkan apa? Hah? Wali Songo. Enggak apa-apa, dijawab aja. Salah enggak apa-apa. Salah enggak masuk penjara ya. Ya, oke. Kita hari ini akan belajar tentang itu. Coba di enter, Mas. Ya. Anak-anak sekalian, bahwa dalam ajaran kita ada namanya 3 ajaran yang disebut dengan trilogi. Trilogi itu adalah itu 3, baik bahasa Inggris maupun bahasa Sanskerta. Itu 3. Logi itu logos. Logos itu bahasa Yunani. Saya tahu bahasa Yunani. Tahu bahasa Yunani? Bukan Yunani, bukan ya, tapi Yunani. Kalau Yunani mungkin sekarang masih jualan pecel. Ya, tapi ini Yunani, bahasa Yunani. Ya, logos jadi logi. Logos itu adalah pengetahuan. Trilogi, 3 pengetahuan dasar dalam ajaran Islam. Yang pertama ada apa di situ? Iman. Yang kedua ada Islam. Yang ketiga ihsan. Ayo lanjut Mas, diantar Mas. Itu ya. Iman itu anak-anak sekalian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah apa itu yang pertama? Membenarkan dalam hati. At-tasdiqu bil qalbi. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Al-qaulu bil lisan. Yang ketiga, melaksanakan dalam perbuatan yang disebut dengan al-amalu bil jawarih. Kalau dalam bahasa pengertian sederhana, iman itu artinya apa? Apa artinya iman? Percaya. Artinya iman itu percaya. Ya. Jadi orang Islam itu harus melewati yang pertama disebut dengan iman. Semuanya harus iman. Pertama iman kepada siapa? Nah, rukun iman itu ya. Berapa sih rukun iman? 5 apa 6? Apa 7? Nah, ya. Yang pertama iman kepada Allah. Artinya iman itu pertama hati kamu itu membenarkan kalau Allah itu ada. Yang kedua, setelah membenarkan Allah itu ada, baru diucapkan dalam lisan kita, dalam ucapan kita. Oh Allah itu ada, maka kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu yang ketiga harus kamu laksanakan dalam bentuk perbuatan. Kalau kamu sudah percaya Allah ada, ya harus perintahnya Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itu disebut dengan iman. Tidak bisa iman itu hanya percaya. Oh saya percaya Allah ada. Saya percaya Allah yang menciptakan seluruh alam. Tapi kemudian sampai tidak mengucapkan dalam hati, dalam apa? Dalam lisan, hatinya tok percaya. Terus yang ketiga tidak dilakukan perbuatan yang bentuk kebaikan itu semua. Ya, jadi iman itu kuncinya ada 3. Hatinya membenarkan, mulutnya atau lisannya mengucapkan, dan yang ketiga melaksanakan dalam perbuatan. Lanjut, ayo.
Nah, kedua tadi kan iman, Islam, ihsan. Apa ya? Iman, Islam, ihsan. Itu trilogi. Iman, Islam, ihsan. Nah, tadi iman sudah. Setelah orang percaya kepada Allah, Allah itu ada dan dia kemudian bersyahadat dan melaksanakan kebaikan, maka yang kedua adalah tahapannya Islam. Nah, Islam itu berasal dari bahasa Arab aslama, yuslimu, Islam. Artinya bisa pasrah, artinya bisa tunduk. Orang Islam itu tunduk dan pasrah. Kepada siapa? Pada Allah. Karena kamu tadi sudah percaya Allah itu ada, Allah itu sebagai Tuhan. Maka yang kedua adalah Islam itu adalah pasrah. Islam itu adalah tunduk dan pasrah kepada Allah. Nah, dalam pengertian Islam itu adalah sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Islam. Oh, Islam itu nama agama ya hari ini. Tapi Islam dalam pengertian Islam itu adalah pasrah dan tunduk. Berarti kalau kalian pasrah dan tunduk, berarti kalian adalah melaksanakan segala ajarannya. Kalau tadi di iman ada rukun iman yang jumlahnya 6, kalau di Islam ada namanya rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5. Satu apa? Syahadat, sholat, puasa dulu apa zakat? Ya, zakat dulu. Terus puasa 5 pergi haji. Ya, ada urutannya kan tadi, ada yang puasa dulu baru zakat. Yang betul adalah zakat dulu baru puasa. Itu sesuai dengan hadis Rasul, urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Pak, kalau dibalik ya tidak bisa urutannya seperti itu ya. Itu Islam, pasrah dan tunduk. Kalau sudah pasrah, kalau sudah tunduk, ya harus yang 5 ini dilaksanakan, dikerjakan ya. Kalau tadi yang iman itu namanya akidah. Akidah itu keyakinan, akidah itu adalah kepercayaan. Kalau Islam itu adalah syariat, aturan. Nah, Islam itu ada hukum-hukumnya di dalamnya. Hukum Islam ada berapa? Ada yang tahu hukum-hukum Islam? Ada wajib, apa lagi? Ada sunnah, terus makruh, mubah, terakhir haram. Wajib itu apa? Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Lawan katanya apa wajib itu? Haram, kebalikannya. Berarti kalau haram itu waliane yang wajib tadi. Kalau wajib dilaksanakan dapat pahala, kalau haram dilaksanakan dapat dosa. Kalau wajib ditinggalkan dosa, kalau haram ditinggalkan dapat pahala. Yes ya, harus tahu kebalikannya wajib itu kebalikannya haram. Terus ada sunnah. Apa sunnah? Duduk sunat loh ya, duduk sunnah. Sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dikerjakan bagaimana? Mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Kebalikannya apa? Lawan katanya sunnah. Kalau wajib lawan katanya haram. Kalau sunnah makruh. Ya, makruh itu kalau ditinggalkan bagaimana? Dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Sama dengan sunnah. Sunnah balikannya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh ditinggalkan tidak dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak dapat pahala, tidak apa-apa.
Terakhir mubah. Apa mubah itu? Boleh dilaksanakan, boleh juga ditinggalkan. Dilaksanakan tidak berdosa dan juga tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Ya, sekarang contohnya wajib, contohnya apa? Ayo. Sholat apa? Sholat wajib yang berapa jumlahnya? 5 kali. 5 kali. Sekarang wajib. Tadi kebalikannya wajib apa ya? Haram. Contohnya haram itu apa? Hah? Apa? Minum teh. Oh, minum khamr. Ya. Terus sekarang yang sunnah, apa sunnah? Salat duha, baca Al-Qur'an. Lawan katanya sunnah tadi apa ya? Makruh. Makruh. Contohnya makruh apa? Hah? Contohnya rokok. Rokok itu makruh. Iya tak? Apa sih makruh tadi definisinya? Hah? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Nah, kalau kamu tinggalkan dapat pahala, dikerjakan gak dosa ya Pak, apa-apa ya. Tapi sing gawe rokokan iku duweke sapa? Duweke bapakmu ya. Bilangnya ke orang tuanya, "Ma atau ya minta uang buat beli buku." Anak susu 2.000 gak dikasihkan ke orang tuanya, dibuat beli rokokan. Gak dosa ya lho Pak, gak dosa pancene ya. Tapi kamu tadi sudah berbohong, susu itu kudu dibalekno, kembalikan pada orang tuamu. Loh, terus gak kamu kembalikan, jadi kamu rokok. Akhirnya jadi apa? Dosa. Dosanya bukan karena rokokannya, karena berbohongnya tadi ya. Tapi anak-anak rokokan itu pinter kok. Jangan rokokan, kamu nanti mati loh ya. Jawabannya gampang, Pak. Gampang Pak, kalau mati saya bawa korek tak sumet maneh. Ya, enak jawabannya ya. Padahal mati itu mati yang orangnya, bukan rokoknya yang mati. Ya wes itu. Yang terakhir tadi mubah. Contohnya mubah apa? Makan minum yang halal itu mubah. Kamu boleh makan, boleh juga tidak makan, kecuali kalau puasa loh ya. Nah, kecuali kalau puasa Ramadan wajib. Boleh tidak, boleh makan, boleh juga tidak makan, mubah. Tapi Pak, kok makan bisa dapat pahala? Bisa. Tidur itu mubah. Dapat pahala enggak? Boleh kamu tidur, boleh kamu melekan. Tapi kalau perbuatan mubah tadi kamu niati baik, itu dapat pahala. Misalkan, wah saya ngantuk, saya tak tidur biar nanti badan saya segar, saya semangat, sekolahnya biar rajin. Nah, dapat pahala. Ya, makan tidak dapat pahala, tapi kalau kamu niati, saya nanti makan biar saya sehat, biar bisa sekolah, biar bisa ibadah, akhirnya dapat pahala. Oke ya, itu Islam. Lanjut Mas. Yang ketiga apa tadi? Iman, Islam. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu gini, para sahabat itu tanya Rasul, ihsan itu apa sih? Itu ya, akhirnya Rasul memberikan gambaran. Ihsan itu begini loh ya. Ihsan itu kamu kalau beribadah, kalau sholat itu seakan-akan kamu itu berada di hadapan Allah. Nah, seakan-akan kamu melihat sama Allah. Bisa kamu melihat Allah? Bisa enggak? Sholat lihat Allah? Enggak bisa. Kalau tidak bisa kata Rasul, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu, ya kan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Itu hadisnya seperti itu. Kamu sholat tidak bisa melihat Allah, gak khusyuk, gak bisa melihat Allah, tapi kamu yakin bahwa Allah melihat tidak kalau kamu sholat. Melihat, itu namanya ihsan. Nah, ihsan itu artinya juga adalah berbuat baik. Sudah iman, sudah Islam, maka yang terakhir adalah harus berbuat baik. Apa artinya kamu percaya pada Allah?
Apa artinya kamu sholat tapi dengan temannya, dengan saudaranya tidak berbuat baik? Nah, ini tiga komponen yang harus kalian pegang sehingga betul-betul jadi pribadi yang muslim sejati, menjadi anak yang bertakwa. Yuk lanjut Mas. Sekarang kita sumber hukum Islam ada 3. Dari tadi 3 terus pokoknya. Tadi trilogi ada 3, iman, Islam, ihsan. Sekarang sumber hukum Islam. Apa sih maksudnya sumber hukum Islam itu? Apa artinya? Sumber itu artinya apa? Sumber. Ayo, sumber apa artinya? Sumber rahayu, jenenge bis ulaan. Apa ya sumber itu? Sumber itu adalah tempat asalnya sesuatu, itu namanya sumber. Kan sering kamu ya, air itu dari mana? Oh, dari sumber. Berarti di mana? Sumbernya di dalam, misalkan di dasar tanah, di bawah sumur. Tempat asalnya adalah di situ. Nah, sumber hukumnya Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu dibagi 2, yaitu ijma dan qiyas. Apa sih maksudnya ini? Ini ya, kita kan dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk mencari tahu tentang perbuatan yang dilakukan, boleh apa tidak, sebaiknya saya lakukan apa saya tinggalkan. Lah, untuk tahu itu semua kalian harus tahu 3 ini. Yang pertama Al-Quran dulu, baru Al-Hadis atau disitu apa? Sunnah, Al-Hadis, baru ketiga ijtihad. Coba diklik yang Al-Qurannya Mas, klik diklik pakai itu, pakai mouse. Nah, yang Al-Quran diklik. Nah, Quran. Ya, lihat ya. Al-Quran itu apa sih? Adalah sumber hukum Islam yang utama, yang pertama. Karena itu Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam umat Islam. Kalian untuk melihat atau mencari hal-hal yang diperbolehkan, maka yang pertama carilah di Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Kalau diperinci berapa? 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Ya, 12 tahun Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi di Mekah. 10 tahun berikutnya Al-Quran diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. 22 tahun kurang lebih, sehingga dibulatkan menjadi 23 tahun. Berisi 30 juz. Ya, 30 juz. Ada yang sudah hafal 30 juz? Belum. Kepingin hafal 30 juz? Ingin. Pak, gak esok 30 juz 30 saja, enggak apa-apa. Yang penting jangan juz apukat atau juz melon ya. Tuh, 30 juz berisi 6.666 ayat, 114 surat. 114 surat, 6.666 ayat. Meskipun ada ulama yang menghitung itu tidak 6.666 ayat, tapi kesepakatan ulama jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat. Ya, itu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa sih? Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi perantara yang membawa wahyu pada Nabi Muhammad? Siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya adalah sebagai messenger, sebagai apa ya? Sebagai orang yang membawa wahyu dari Allah, turunkan pada Jibril, dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama yang turun pada Nabi Muhammad surat apa? Ayo. Surat Al-Alaq ayat berapa? Ayat 5. 1 sampai 5, maksudnya itu 5 ayat maksudnya, ya paham saya. Surat Al-Alaq bunyinya bagaimana? Ya, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ya. Di mana turunnya? Di mana? Goa apa?
Gua Hira. Gua Hira itu ada di mana? Mekah apa Madinah? Apa di Jakarta sana? Hah? Di Mekah. Ya. Gua Hira itu adalah himpitan dari dua batu, sempit sekali. Ukuran mungkin satu orang, mungkin paling banyak dua orang lah. Saya waktu ke sana, saya tidak sempat naik, sangat tinggi sekali kalau mau naik. Tapi anak saya naik. Anak saya pas ikut sana, dia naik ke sana. Saya tanya, Gua Hira itu besarnya seberapa? Ternyata hanya batu dan batu yang berimpit, yang di dalamnya ada lubang yang bisa dimasuki mungkin satu atau dua orang. Itu anak saya tahu. Ya, saya tidak naik, sangat terlalu tinggi, capek sekali, gel. Ya, nah di situ Al-Quran pertama kali turun. Ketika Nabi Muhammad berada dalam goa malam hari, tiba-tiba Nabi Muhammad merasa sesek gitu loh ya, sempit sekali dan sangat sumuk sekali serta cahaya itu sangat terang sekali. Nabi Muhammad kaget, dia tidak bisa bernafas. Karena apa? Karena datang malaikat Jibril dalam bentuk cahaya yang terang dan dia menghimpit Nabi Muhammad yang dalam gua kecil itu dihimpit sampai Nabi Muhammad tidak bisa gerak. Takut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad belum jadi nabi sehingga belum kenal dengan malaikat Jibril. Coba bayangkan malaikat Jibril itu seperti itu. Kalau kamu didatangi malaikat Israel ya apa? Malaikat Israel itu apa sih tugasnya? Mencabut nyawa ya. Enak mana? Didatangi malaikat Jibril apa malaikat Israel? Israel. Ya takutnya malaikat Israel asal siap mati apa tidak? Oh itu pertanyaannya. Kalau nggak siap ya sudah saya tunggu ya, makan dulu ya gitu nanti ya malaikat Jibril. Nah lanjut diklik yang al-hadis mas, diklik. Nah, klik. Nah sekarang hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Artinya begini anak-anak. Artinya maksudnya apa sih Pak Amrozi ya? Maksudnya begini. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, mau berbuat, yang pertama tinjauannya adalah Al-Quran. Oh dalam Al-Quran boleh saya begini. Oh dalam Al-Quran saya tidak boleh begini. Nah ketika kamu kemudian mencari dalam Al-Quran, kok nggak ada ya, rokokan itu boleh apa tidak ya? Saya buka Al-Quran, mulai Al-Fatihah dibaca, artinya dibaca, enggak ada hukumnya rokok boleh apa tidak. Pernah melihat di Al-Quran ar-roko'u huwa haramun, ada enggak? Enggak ada. Oh kalau enggak ada, cari di hadis. Cari di hadis ar-roko'u, ada enggak? Nah situ ya. Artinya ketika dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, baru kalian harus mencari pada sumber hukum yang kedua urutannya, yaitu al-hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ada 3: perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Itu namanya hadis, atau dalam bahasa lain as-sunnah. Nabi berkata, nah itu hadis. Nabi tidak berkata tapi Nabi berbuat. Contohnya Nabi sholat duha, nah kemudian diikuti oleh sahabat, maka itu namanya sunnah. Yang ketiga, Nabi tidak berkata, Nabi tidak berbuat, tapi Nabi menetapkan. Contohnya azan. Nabi tidak pernah mengajarkan azan, tetapi tiba-tiba sahabatnya siapa? Ayo, sahabat Nabi yang azan pertama kali, Bilal. Langsung Bilal itu waktu sholat masuk di hadapan Nabi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wis, anggap aja suara saya enak gitu ya. Nah Bilal, loh kamu kok bisa begitu Bilal? Iya Nabi, saya tadi malam mimpi diajari oleh malaikat untuk menyampaikan azan seperti itu. Akhirnya Nabi bilang, hei kalau azan sekarang seperti apa yang dibacakan oleh Bilal ya. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak berbuat, tapi Nabi menetapkan. Itu ya al-hadis atau sunnah. Lalu terakhir ijtihad. Nah ijtihad itu begini anak-anak. Kamu cari hukumnya rokok di Al-Quran tidak ketemu, di Al-Hadis tidak ketemu, maka yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah nih sumber pelengkap.
Ya, ijtihad itu yang boleh hanya orang yang alim saja, ulama saja. Sehingga dia menetapkan, oh hukumnya rokok itu begini. Nah, itu ulama. Orang biasa seperti kita nggak bisa. Ulama yang boleh. Kita kan bukan ulama, kita kan ngelama gitu ya. Ngelama dengan golek hukum, berarti ngelama kok ini. Ya, oke, lanjut yang mana itu bawah. Nah, ijtihad ini disebut sebagai mazhab. Ya, tadi ya bintang yang 4 di bawah itu ada mazhab 4. Siapa saja? Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, terakhir Hanafi. Enggak apa-apa, enggak urut ya, enggak urut. Di enter aja. Nah, ini mazhab. Tadi kamu mengenalnya cuma 4. Aslinya mazhab itu banyak. Ya, besok kalau kalian kuliah, misalkan kuliah seperti Pak Amrozi dulu, jurusannya di jurusan filsafat akan dikenalkan, ya, akan dikenalkan mazhab itu banyak, tidak hanya 4 saja. Ya, dari banyaknya ulama itu pemikirannya, pendapatnya juga berbeda. Nah, karena itu harus dipelajari biar kalian jadi orang hebat, tidak suka menyalahkan orang lain. Kamu ada yang pernah pergi ke Mekah enggak yang di sini? Ada? Ada yang pernah? Enggak ada. Kok enggak ada sih? Hah? Masuk kalian masih jalannya paling jalan-jalannya paling jauh di kebun bibit. Sekali-sekali jalan-jalan ke Mekah sana loh ya. Doakan aja tahun depan saya bisa ke sana, kamu saya ajak. Berapa sih? 38 anak, 42. Berapa, Bu? 40. Doakan saya bisa ngajak kalian semuanya. Ya, saya ajak ke sana, saya ajak jalan-jalan, saya tunjukkan ini namanya ini. Saya tahun 2013 mengajak semua saudara saya, 12 orang. Saya ke sana, ya, termasuk ibu saya, 12 orang. Saya ajak jalan-jalan, saya tunjukkan ini namanya ini namanya ini. Nah, ya, termasuk anak saya juga istri saya, 2013. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa ke sana lagi. Ya, oke. Enter lagi, Mas. Oh ya, kalau kamu pernah pergi ke Mekah, ketika sholat di Masjidil Haram di Mekah, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kalian. Bukan hanya berbeda secara wajah atau fisik, tapi juga berbeda secara ketika kita sholat. Ya, kita sholat Allahu Akbar gini. Ada orang yang sholatnya itu beda dengan kita. Allahu Akbar, tangannya diangkat, tapi gak ketok elek loh ya, ini toh. Ada yang kemudian pas sholat HP-nya itu bunyi, diangkat lagi, ya. Ada lagi yang telepon bunyi, diangkat, soli lagi, seperti itu, ya. Ada yang sholat, kalau yang perempuan itu bawa anak kecil, dikasih tali anak kecilnya, kecil ya, dia berangkang ke sana, ditarik, sholat lagi. Kayak anjing gitu ya, ditarik seret sholat lagi. Orangnya di sana orang yang kulit hitam itu besar, malah gede gede. Ya, saya pernah ketika sholat itu ketika sujud, habis sujud saya duduk, loh kok gelap sekali, padahal itu siang, gelap sekali, tola saya gelap. Ternyata saya di dalam roknya orang-orang Arab yang besar itu. Ngawur pokoknya orang-orang. Ada orang sholat sujud itu dilangkai begini. Begitu duduk, loh kok peteng nih. Padahal tadi siang kok jadi malam nih. Ternyata saya masuk ke dalam roknya orang Arab yang besar seperti itu. Kelagepen balayan ya. Yes, ya. Tuh, di sana kamu nanti bertemu dengan orang yang berbeda. Artinya pendapatnya nggak boleh disalahkan. Ada orang sholat Allahu Akbar, nggak pakai gini ya, dia pakai begini. Ada yang Allahu Akbar nih, ada yang Allahu Akbar begini, macam-macam lah, namanya macam-macam ya.
nggak boleh disalahkan. Oh, sampean salah, sing bener aku nggak boleh. Ya, karena tadi ulamanya banyak. Oke, lanjut Mas. Ya, ini ya, ada sebuah hadis Rasul. Nih, iftaraqat, saya bacakan yang dari situ. Tafarraqat ala sintain. Inna bani Israel. Waktunya masih ada ya? Bentar ya. Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Itu ala sintaini wa sab'ina 72. Terus umatnya Nabi Muhammad itu terpecah jadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ini. Di antara coba, qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabatku, maka dia adalah orang yang selamat. Siapa itu? Ya, lanjut Mas. Siapa itu? Yaitu ini. Yang disebut adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti ajarannya Nabi dan mengikuti ajarannya para sahabat, 4 khulafaur rasyidin. Bentar, lanjut, saya cepat dikit. Nih ya, Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan golongan yang selamat hanya ahlus sunnah wal jamaah seperti kita. Ya, ini yang selamat, nanti yang masuk surga. Oke, nanti lanjut. Nih, siapakah itu? Orang yang mengikuti ajaran Nabi dan mengikuti khulafaur rasyidin. 4 tadi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Oke, lanjut. Terakhir kayaknya ini. Oh, bukan, ini. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ajarannya yang pertama tentang takdir. Sampeyan tahu takdir kan? Takdir itu apa? Bentuk godir ya, takdir ya. Takdir itu ketetapan manusia. Nah, saya tanya, kamu itu bisa begini ini ditentukan oleh takdirnya Allah atau apa hasil dari takdir kalian sendiri? Karena ada 2 pendapat, kaum Qadariyah dan Jabariyah. Orang Jabariyah itu mengatakan manusia itu seperti wayang. Tahu wayang? Wayang itu yang menggerakkan siapa? Dalang. Wayangnya dikeluarkan, dia digerakkan. Mau ini dimatikan, mau ini jadi apa, itu yang menentukan wayang. Ya, ada yang berpendapat enggak, manusia itu punya kemampuan sendiri, tidak ditentukan oleh Tuhan, tidak ditentukan oleh manusia. Maka dalam ajaran Ahlussunnah, manusia itu ditentukan oleh Allah, tapi manusia punya kemampuan berusaha. Ya, jadi dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kalian itu punya usaha. Kalau kepingin jadi sukses, ya harus usaha. Menjaga apa? Menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Oke. Itu di materi ini kira-kira tadi ya sudah bisa menjawab pertanyaan kalian enggak yang tadi itu? Coba saya review sebentar, satu aja. Ini dari siapa ini? Az-Zara Qurratain. Yang mana anaknya? Ya, yang menjawab nomor 1, sebutkan sumber hukum Islam. Sudah bisa menjawab Al-Quran, hadis dan ijtihad. Betul ya? Kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Betul, sesuai tadi. 3, apa yang disebut ijtihad? Berusaha untuk mencapai sesuatu. Kurang sedikit ya. Ya, tadi itu menggali hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Nomor 4, sebutkan arti Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti ajaran sunnah dari Nabi dan para sahabatnya. Betul. Terus nomor 5, sebutkan nama 4 khulafaur rasyidin: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 95 nilainya ya. Yang lainnya sepertinya seperti itu juga. Mudah-mudahan bisa semuanya. Gampang kan materinya? Ya, oke anak-anak. Terima kasih, itu saja. Tanya jawab apa enggak? Ya, mungkin kalau ada yang bertanya pendek aja, 2 orang, jangan banyak-banyak. Nanti saya terlalu banyak mikir ya. Oke, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.